Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Materi kita kali ini adalah barisan dan deret. Jadi di part 5 kita akan membahas deret geometri. Nah, tujuan pembelajaran yaitu menentukan jumlah n suku deret geometri dan menyelesaikan masalah yang model matematikanya berbentuk deret geometri. Baik, kita langsung masuk saja ke deret geometri. Seperti apa itu deret geometri? Jadi deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Nah, jika U1, U2, U3 dan seterusnya hingga UN itu adalah barisan geometri, maka deret geometrinya adalah U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya tambah UN, di mana UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Nah, rumus umum untuk menentukan jumlah N suku pertama dari deret geometri dapat diturunkan sebagai berikut. Misalkan Sn adalah notasi dari jumlah suku ke N. Jadi Sn tadi adalah jumlah suku ke N dari deret geometri, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya tambah UN. Nah, itu bisa dituliskan Sn sama dengan, jadi U1 adalah A, U2 adalah AR, U3 adalah AR pangkat 2 tambah dan seterusnya AR pangkat N kurang 2 tambah untuk UN itu AR pangkat N kurang 1. Nah, ini kita misalkan persamaan pertama. Nah, jika kedua ruas dikalikan R diperoleh, jadi kita kalikan R ini karena barisan geometri itu adalah memiliki rasio, jadi kita lakukan perkalian. Jadi diperoleh R Sn sama dengan, jadi A kali R, AR. Selanjutnya untuk 2 AR kali R, AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 tambah dan seterusnya. Nah, diperoleh AR pangkat N kurang 1 tambah AR pangkat N. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Nah, untuk memperoleh rumus suku ke N, untuk jumlah N suku pertama dari deret geometri, maka kita bisa peroleh dari selisih persamaan pertama dan kedua, atau persamaan kedua dikurang persamaan pertama diperoleh. Nah, baik, perhatikan di layar. Jadi kita perkurangkan dulu. Selanjutnya di persamaan pertama. Nah, kita kurangkan ini. Jika kita perhatikan persamaan yang ada ini berarti ada yang habis ya. Jadi AR dikurang AR, AR pangkat 2 dikurang AR pangkat 2, AR pangkat 3 dikurang AR pangkat 3 ini dan seterusnya. Nah, ini berarti hasil pengurangan tersebut adalah RSN dikurang SN sama dengan, jadi yang terakhir ini AR pangkat N dikurang A, karena semuanya tadi itu habis ya diperkurangkan. Nah, sehingga disederhanakan diperoleh, jadi tulis dalam bentuk faktor, R kurang 1 dikali Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1. Sehingga Sn kita peroleh A dalam kurung R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Nah, inilah rumus untuk deret geometri. Sehingga bisa dituliskan rumus umum untuk jumlah N suku pertama dari deret geometri adalah, bisa kita tuliskan dua rumus. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Ini berlaku untuk R lebih dari 1. Jika rasionya lebih dari 1, kita gunakan rumus pertama. Dan berikutnya, jika rasionya kurang dari 1, maka kita gunakan rumus yang kedua. Nah, keterangan yang bisa kita peroleh, Sn adalah jumlah N suku pertama. Selanjutnya A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyak suku. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan jumlah N suku pertama dari geometri berikut. Nah, ini ada dua diberikan. Nah, baik, kita mencoba mencari S6 ya, karena jumlah 6 suku pertama.
Sehingga kita peroleh untuk A, bisa kita tulis dulu. Tentu kita ingin mengetahui yang mana suku pertama atau A dan rasionya berapa. Nah, jika kita lihat soal yang ada ini, berarti A-nya adalah 2 dan R-nya adalah, nah, kita bisa lakukan pembagian ya. Jadi U2 per U1, 4 bagi 2, 2. Boleh juga 8 bagi 4 ya, atau U3 bagi U2, 8 bagi 4 itu 2 juga. Nah, dengan melihat rasionya 2 berarti R itu lebih dari 1. Sehingga bisa kita gunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Nah, berlaku rumus ini jika R-nya lebih dari 1. Nah, selanjutnya untuk S6, nah, kita tinggal substitusi A-nya 2, kemudian R-nya 2, pangkat N. N-nya tadi 6 ya, berarti 2 pangkat 6 kurang 1. Nah, kita sederhanakan dulu 2 pangkat 6 itu berapa? 64 dikurang 1, jadi 2 kurang 1 bagi 1 di sini ya. Nah, selanjutnya dalam bentuk sederhana bisa kita tulis 64 kurang 1 itu 63. Jadi 2 kali 63 adalah 126. Jadi jumlah 6 suku pertama dari deret geometri pada poin A ini adalah 126. Nah, selanjutnya kita masuk di poin B, yaitu 12, 6, 3, tambah 1,5, tambah dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan sama ya, S6 juga. Baik, kita akan mencari A-nya, jadi diperoleh A adalah 12 dan R-nya adalah, nah di sini U2 per U1, 6 per 12, nah jika disederhanakan ini sama dengan 1 per 2. Berarti R-nya kurang dari 1. Sehingga berlaku rumus A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Nah, S6-nya adalah ya, sama dengan tadi kita substitusi A-nya 12, 1 dikurang. Nah, 1/2 pangkat 6, selanjutnya dibagi 1 kurang 1/2. Nah, kita sederhanakan dulu yang pangkatnya ini, sehingga kita peroleh. Nah, jika kita perhatikan, jadi 1/2 pangkat 6 itu 1 pangkat 6, 1 ya. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Nah, karena bentuk bagi, jadi inverse dari bagi adalah kali. 1 dikurang 1/2 itu hasilnya 1/2. Nah, karena dia bagi, berarti inverse-nya adalah kali. Jadi 1/2 itu kita balik menjadi 2/1. Sehingga bisa dituliskan S6 sama dengan 12 dalam kurung 1 dikurang 1 per 64 dikali 2. Jadi 2 ini diperoleh dari 1 kurang 1/2 ya. 1 kurang 1/2 itu adalah 1/2. Tapi inverse dari bagi adalah kali. Di sini 2/1. Jadi 2 bagi 1, 2. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan dalam bentuk sederhananya. Nah, kita tinggal perkalikan. Jadi 12 dikali 2, 24. Selanjutnya yang di dalam ini kita sederhanakan juga. Diperoleh seperti yang terlihat ini, 64 bagi 64 dikurang 1/64. Nah, hasilnya 24 dikali 63 per 64 itu adalah, bisa kita sederhanakan lagi, bisa kita tulis 3/8. Jadi 3 kali 63 per 8, hasilnya adalah 189/8. Nah, ini bisa kita buat juga jadi pecahan campuran, yaitu 23 per 23, 5/8. Jadi jumlah 6 suku pertama deret geometri dari poin B adalah 23, 5/8. Baik, kita lanjut di contoh berikut. Diketahui deret 3 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 4 dan seterusnya tambah 3 pangkat N sama dengan 363. Tentukan A suku pertama, berarti A-nya, B rasio, R, dan C banyak suku. Nah, ada 3 yang ditanyakan ya, coba diperhatikan keterangan dan contoh soal yang diberikan di atas ini. Baik, kita tulis dulu yang diketahui. Jadi deret tersebut adalah 3 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 tambah dan seterusnya tambah 3 pangkat N sama dengan 363. Nah, baik, kita bisa menuliskan bahwa rasionya suku pertama dulu adalah 3 dan selanjutnya rasionya adalah
U2 per U1, 3 pangkat 2 itu dibagi 3. Jadi 3 pangkat 2, 9 ya. 9 bagi 3, 3. Nah, ini berarti rasionya lebih dari 1. Nah, selanjutnya, Sn tadi itu diketahui 363, berarti yang kita cari adalah banyak sukunya. Nah, di mana tadi R-nya sama dengan 3, ini menandakan lebih dari 1. Berarti berlaku rumus Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Sehingga diperoleh Sn adalah 363 sama dengan A-nya tadi adalah 3, berarti 3 dalam kurung 3 pangkat N dikurang 1 dibagi 3 kurang 1. Nah, hasilnya adalah 363 sama dengan, jadi diperkalikan dulu nih ya. 3 dikali 3N, nah bisa kita tuliskan, di sini kan pangkat 1, berarti 3 pangkat N tambah 1, 3 dikali min 1, min 3, 3 kurang 1, jadi dibagi 2. Nah, selanjutnya bentuk sederhananya adalah 726 sama dengan 3 pangkat N tambah 1 dikurang 3. Ini dilakukan perkalian silang ya, 363 kali 2, nah diperoleh ini. Sehingga diperoleh 3 pangkat N tambah 1 sama dengan 729. Jadi 726 tambah 3, 729. Nah, selanjutnya kita lakukan bentuk perpangkatan. Ya, kita mencoba bilangan pokoknya ini harus sama. Karena di sini 3, berarti di sini juga kita harus usahakan 3. Nah, ternyata 3 pangkat 6 itu adalah 729. Nah, sehingga ini bisa dicoret, yang kita tuliskan N tambah 1 sama dengan 6. Berarti N-nya sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Karena positif sini ya. Nah, berarti kita sederhanakan 6 kurang 1 sama dengan 5. Jadi banyak suku dari bilangan deret di atas ini adalah 5. Nah, sudah kita jawab poin A, suku pertamanya 3, B rasionya 3, dan C banyaknya suku yaitu 5. Baik, kita lanjut di contoh yang berikut. Seutas tali dipotong menjadi 7 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan tali terpendek sama dengan 6 cm dan panjang potongan tali terpanjang sama dengan 384 cm, tentukan panjang keseluruhan tali tersebut. Berarti dari soal sudah bisa kita lihat keterangan bahwa hasil potongan ini membentuk barisan geometri, dan yang berikut potongan tali terpendek sama dengan 6 cm. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa ini adalah A atau suku pertama. Selanjutnya tentukan panjang keseluruhan tali tersebut, berarti Sn ya, karena panjang keseluruhan tali tersebut. Nah, baik, kita langsung saja apa yang kita ketahui dari soal ini. Ya, berarti N-nya sama dengan 7, A-nya sama dengan 6, dan U7 sama dengan 384. Nah, sudah ada keterangan yang kita peroleh dari yang diketahui, berarti kita harus mencari dulu rasionya, ya. Nah, tentu kita ingat rumus untuk suku ke N pada barisan geometri berlaku rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Nah, untuk U7 berarti sama dengan A-nya adalah 6, pangkatnya berarti 7 kurang 1. Nah, ini diperoleh untuk U7 tadi 384 sama dengan 6R pangkat 6. Selanjutnya bisa kita sederhanakan. Jadi 384 dibagi 6 itu hasilnya adalah 64. Nah, seperti biasa untuk perpangkatan kita sederhanakan ini. Jadi kita mencari bilangan yang berapa pangkat 6, hasilnya 64. Nah, yang memenuhi adalah 2 pangkat 6. Nah, ini berarti bisa kita tuliskan, kita coret dulu pangkatnya sehingga rasionya adalah 2. Nah, baik, kita sudah temukan rasionya 2, sehingga bisa kita menuliskan rumusnya. Jadi R-nya 2 berarti lebih dari 1. Berlaku rumus, nah ini ya, Sn sama dengan A
dalam kurung R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Nah, hasilnya ini kita tinggal substitusi dari yang diketahui. Selanjutnya untuk S7 bisa kita tuliskan A-nya tadi 6 dalam kurung 2 pangkat 7 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1. Nah, 2 pangkat 7 itu berapa, kemudian dikurang 1 itu ya. Nah, selanjutnya dibagi 1. Jadi 2 pangkat 7 itu 128 dikurang 1 hasilnya 127. Dibagi 1 berarti tetap ya. Nah, sehingga bisa ditulis 6 dikali 127 sama dengan 762 cm. Jadi panjang keseluruhan tali tadi adalah 762 cm. Nah, sebagai contoh terakhir, kita perhatikan dulu. Setelah mengenai lantai, sebuah bola memantul sampai ketinggian 4 meter. Kemudian sampai ketinggian 2 meter, selanjutnya 1 meter, dan seterusnya. Tentukan jarak yang ditempuh bola selama 6 pantulan. Nah, apa yang kita peroleh dari keterangan ini? Jadi terdapat bola setelah mengenai lantai, nah, sebuah bola dia memantul ya, naik ke atas, sampai ketinggian 4 meter. Nah, ini bisa kita sebutkan nanti ini adalah A. Selanjutnya kemudian sampai ketinggian, nah turun memantul lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan jawaban kita. Nah, jadi bola tersebut naik 4 meter. Nah, tentu dia akan turun sejauh 4 meter juga. Nah, selanjutnya dia akan memantul lagi, yaitu 2 meter. Dan tentu akan turun lagi 2 meter. Nah, keterangan ini sudah cukup memberikan untuk menjawab soal ini. Nah, dijelaskan lagi selanjutnya 1 meter dan seterusnya. Nah, dari keterangan gambar ini bisa kita tuliskan bahwa R-nya adalah ini ya, jadi untuk 2/4 sama dengan 1/2. Ini menandakan rasionya kurang dari 1. Dan selanjutnya bisa kita tuliskan jarak yang ditempuh selama 6 pantulan pertama adalah berlaku karena ini mantul ya, jadi naik kemudian turun, naik turun, berarti diperoleh 2 dikali Sn. Nah, karena rasionya kurang dari 1, berarti kita tuliskan ya 2 Sn ini berarti 2 dikali berlaku A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Sehingga diperoleh 2 Sn S6 ya, sebanyak 6 pantulan pertama berarti S6 sama dengan 2, A-nya tadi adalah 4 ya. Selanjutnya 1 dikurang 1/2 pangkat 6 dibagi 1 kurang 1/2. Jadi kita sederhanakan dulu yang pangkat ini. 1/2 pangkat 6 adalah 1/64, 1 dikurang 1/2 adalah 1/2. Sehingga bisa dituliskan 2 dalam kurung 4 dikali 1 dikurang 1/64 dibagi 1/2. Nah, diingat lagi kembali bahwa invers dari bagi adalah kali. Namun penyebut ini 1/2 ini kita balik juga. 1/2 menjadi 2/1. 2 bagi 1, 2 ya. Sehingga bisa kita tuliskan 2 dalam kurung 4, 1 dikurang 1/64 jadi dikali 2. Nah, hasilnya jadi 2 kali 4 kali 2 itu adalah 16. Selanjutnya kita sederhanakan lagi 1 dikurang 1/64 itu adalah 63/64. Nah, bentuknya ini kita tinggal sederhanakan 16 dikali 63 atau kita kecilkan yang bisa ya, 16 dengan 64 yaitu 4, sehingga diperoleh hasil akhir adalah 63/4. Jadi jarak yang ditempuh bola selama 6 pantulan pertama adalah 63/4. Nah, demikian pembelajaran kita. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.